banyak hal. Ya, pertama, yang ada di alam roh yang tidak kasat mata itu cuman ada dua kerajaan. Iya Pak ya. Ya, cuman ada dua kerajaan, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, dan kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Jadi pada waktu kemudian kita tertidur, ya, dua kerajaan ini ya mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi kita. Tinggal di bawah siapakah kita ini? Ya, kalau kita tinggal di bawah kerajaan surga, maka saya percaya hal-hal yang daripada surga, yang surgawi itu yang mempengaruhi kita. Ya, meskipun kita ada juga ya, meskipun kita ini anak-anak Tuhan, tetapi kuasa kegelapan juga mau mencoba nyelonong masuk di area mimpi. Karena area mimpi itu gampang untuk menyampaikan berita. Baik itu intimidasi, baik itu kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran orang, itu biasanya pesan-pesan itu lewat mimpi. Karena apa? Kok tahu? Tahu, termasuk pesan-pesan yang dikirim oleh dukun paranormal, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengirim pesan. Lah kok tahu? Lah tahu, saya yang juga melakukan begitu dulu. Saya bisa ngirim pesan kepada seseorang itu melalui mimpi. Posisi saya pada waktu itu kan bukan anak Tuhan, bukan pastor seperti sekarang ya, pastor ya, enggak ya, belum ya, pendeta belum ya, masih seperti itu hidup lama. Itu saya mengirim pesan itu melalui mimpi. Ya, bahkan ya, orang bisa melakukan hubungan seks melalui mimpi. Jadi melalui mimpi itu orang bisa melakukan apa saja. Ini serius. Iya, ini serius. Jadi hubungan seks melalui mimpi mempengaruhi orang yang dituju, kemudian mempermainkannya sampai orgasme, seperti halnya normal, kondisi normal, atau intimidasi, ya seperti itu dikirim. Kemudian lagi dari diri sendiri, dipengaruhi diri sendiri, yaitu menyangkut atau berhubungan dengan metabolisme tubuh kita. Ya, kalau kita capek, ya kita dalam kondisi pikiran kacau, ya kita tidur nggak berdoa misalnya ya, atau kondisi apa, karena ini kemudian metabolisme tubuh ini mempengaruhi otak kita mungkin ya, nah, itu mempengaruhi mimpi-mimpi kita jadi semrawut seperti itu. Jadi dari dunia roh, kerajaan surga atau kerajaan iblis, termasuk dari kerajaan surga itu mimpi Daniel, mimpi Yusuf, itu kan juga dipengaruhi oleh kerajaan surga kan, ya, atau dari orang lain, orang jahat yang ngirim, yang mencoba masuk melalui mimpi berkomunikasi, atau dirinya sendiri. Ya, termasuk diri sendiri, termasuk apa juga? Perlukaan. Ada seorang bapak-bapak datang kepada saya sudah bersaksi ya dulu ya. Tolong doakan saya. Kenapa Pak? Pak, nanti saya pelepasan. Ya oke. Saya kaget dia ngomong begitu karena saya kenal anak saya. Ya, kebetulan itu anak saya. Ya, dia ngomong begitu, anak rohani. Ya. Masa saya ini mimpi dengan mantan saya, ya. Tetapi ketika bangun saya baru sadar di sebelah saya itu ada istri saya. Jadi dia merasa berdosa, ya dia merasa berdosa dan mau berlepasan kata ya. Terus saya tanya, pasti dulu bapak pisahnya dengan mantan bapak itu ada perlukaannya? Iya, ada perlukaan. Jadi apa? Putus yang tidak dimaui oleh mereka berdua sebetulnya. Yaitu melukai dia. Pada waktu melukai dia itu akhirnya tersimpan di bawah sadar. Nah, ketika tersimpan di bawah sadar itu muncul kebetulan di mimpi. Semua perlukan di bawah sadar, semua hal-hal yang ekstrim yang tersimpan di bawah sadar ini bisa muncul Bapak Ibu. Kapan munculnya? Kapan-kapan. Ya. Saya punya pengalaman pada waktu kita masih pakai komputer lama ya. Tahu-tahu lampu mati. Ya, lampu mati, begitu.
semua pada teriak, waduh belum aku simpan, ada yang ngomong begitu. Waduh, wah, ada yang bilang. Tapi ada bapak-bapak yang menjerit histeris. Wah, menjerit histeris. Semua kaget kan? Ternyata apa? Omong punya omong, masa kecilnya itu teraniaya. Pada waktu dia masih dianggap, mungkin anak kecil dianggap nakal begitu oleh bapaknya, dimasukkan di kamar mandi sampai malam itu lampunya tetap mati, gak dikasih makan, kedinginan di pojok bak mandi, sampai dia ya anak kecil ya, sampai itu terluka dia, dan itu tersimpan di bawah sadarnya dia. Dan kemudian pada waktu lampu mati, langsung dia connect dengan bawah sadarnya. Dia itu muncul, dan dia teriak histeris, teringat ketika dia masih kecil. Bisa apa saja, bisa muncul tiba-tiba. Ya ketika kita ngobrol, ketika kita melihat nonton film, ketika kita kemudian tidur tadi melalui mimpi, bisa ya. Jadi kalau kemudian ada semacam mimpi seperti diperkosa, itu bisa macam-macam. Ya bisa karena tadi saya bilang ya, kuasa kegelapan yang masuk. Bisa juga karena kuasa kegelapan melalui orang-orang jahat, itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Yang penting adalah apa? Saran saya terus tinggallah di dalam kuat kuasa Tuhan. Ini berkali-kali saya mesti pesan. Ya, tinggallah kekristenan jangan biasa-biasa. Maaf ya, kekristenan jangan biasa-biasa. Cintai Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan lebih lagi. Kalau mengasihi Tuhan lebih lagi, perlukannya lebih dalam, tapi perlukan ini adalah perlukan oleh karena Tuhan. Maka perlukan yang lama, sakit hati, ditinggal pacar, mantan.